Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, pada hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, kita tahu bahwasannya operasi hitung itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini anak-anak Ustadz harus tahu ya. Jika ada yang bertanya operasi hitung matematika, ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau kabataku. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi hitungnya. Di sini Ustaz akan menggabungkan penjumlahan dengan pengurangan sekalian karena konsepnya hampir mirip ya. Ustaz langsung ke contoh saja. Pertama, kita akan membuat soal. Misal Ustaz memberi contoh 6 ditambah 3 sama dengan, ini anak-anak pasti sudah tahu hasilnya 9. Tapi kalau misalnya dia negatif 6 ditambah 3, itu berapa hasilnya? Di sini yang Ustaz lihat selama ini banyak yang salah. Jadi kita ibaratkan jika ada tanda negatif, maka dia kita ibaratkan menjadi hutang. Kalau dia positif, tandanya positif, lihat di sini. 3 ini dia tandanya positif. Berarti kita ibaratkan dengan uang. Nah, ada hutang, ada uang. Negatif hutang, positif uang. Kalau kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, antum punya uang 3 dan hutang antum ada 6. Berarti tentu hasilnya berhutang. Kenapa bisa hasilnya utang? Karena yang lebih besar adalah hutang. Nah, setelah kita dapat tandanya, negatif atau positifnya, barulah kita kurangkan antara 6 dengan 3. 6 kurang 3 sama dengan 3. Ya, contoh lainnya misalnya, Ustaz ambil minus 10 ditambah 8 sama dengan berapa? Sama konsepnya. Yang negatif adalah kita ibaratkan dengan hutang, positif kita ibaratkan dengan uang. Berarti hasilnya adalah hutang kita lebih besar daripada uang kita. Tentu hasilnya adalah negatif, adalah hutang. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kalau misal kita balikkan, 15 ditambah minus 2. Nah, seperti ini gimana? Seperti ini kita lihat. 15 ini tandanya apa? 15 ini tandanya adalah positif. Positif adalah uang. Negatif adalah hutang. Mana lebih besar? Tentu lebih besar angka 15. Karena angka 15 lebih besar, maka hasilnya adalah uang. Uang itu tandanya positif. Kalau positif tidak perlu kita tuliskan, ya. Tanpa tanda pun tidak masalah. Tinggal kita kurangkan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Nah, seperti itu. Untuk penjumlahan dan pengurangan. Ada soal minus 6 ditambah minus 3 sama dengan berapa, Ustaz? Kalau kasusnya seperti ini, berarti ini adalah negatif ditambah bilangan negatif. Maka hutang ditambah dengan hutang. Hutang ditambah dengan hutang tentu makin banyak hutang kita. Makanya tandanya pasti negatif. Tinggal kita tambahkan. Kenapa tambah? Karena dia sesama jenis, sama-sama negatif. 6 tambah 3 sama dengan 9. Nah, seperti itu. Nah, ada kasus lagi misalnya seperti ini. Minus 6 dikurang 3. Kalau minus 6 dikurang 3 itu sama dengan yang di atas. Cuma di sini tidak ada tanda positifnya, ya. Maka soal ini bisa kita rubah menjadi minus 6 ditambah minus 3. Lebih menggampangkan antum, sama dengan minus 9. Contoh lainnya. Minus 10 dikurang 15. Nah, seperti ini bisa Ustaz rubah soalnya menjadi minus 10 ditambah minus 15. Supaya jelas ada penjumlahan. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Maka ini adalah hutang dan ini adalah hutang. Maka hasilnya adalah hutang. 10 tambah 15, 25. Nah, seperti itu. Contoh satu lagi yang kasusnya agak berbeda. Seperti ini gimana? Seperti ini kasusnya tersendiri.
Kalau ada negatif bertemu dengan negatif secara langsung, itu akan menjadi positif. Negatif dengan negatif menjadi positif. Maka soalnya bisa kita rubah menjadi minus 6 ditambah 3 sama dengan minus 3. Seperti itu ya. Contoh lain yang terakhir, 10 dikurang minus 4 sama dengan berapa? Iya, sama dengan hasilnya ini negatif dengan negatif menjadi positif. Maka soalnya bisa kita rubah menjadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, seperti itu ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan sudah usah gabungkan. Nah, kita lanjut ke perkalian. Perkalian, ya, kita masuk ke perkalian. Perkalian yang perlu kita perhatikan adalah tandanya. Karena kalau untuk perkalian insya Allah anak-anak Ustadz hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Dan cara mencari perkalian pun insya Allah antum sudah tahu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah tandanya. Nah, di sini Ustaz buat, jika bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika tanda positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, di sini cara menghafalnya, kalau cara Ustadz adalah jika dia sesama jenis, maka hasilnya pasti positif. Jika dia sesama jenis, maka hasilnya positif. Lihat, positif dikali positif, sesama jenis, sesama positif, maka hasilnya positif. Lihat yang ini, negatif dikali negatif, sama kan? Negatif dengan negatif, hasilnya positif juga. Tapi kalau dia berbeda antara positif kali negatif atau negatif kali positif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, seperti itu cara mengingatnya ya. Kita masuk ke contoh. Misalkan ada perkalian 8 dikali 4. Nah, lihat. Ini tandanya apa? Tandanya positif. Ya. 8 itu tandanya positif, 4 tandanya positif. Maka hasilnya adalah 8 dikali 4 sama dengan positif 32. Contoh lain. 6 dikali minus 2. Sama dengan berapa? Lihat. 6 tandanya apa? 6 tandanya positif, minus 2 tandanya negatif. Maka hasilnya sama dengan negatif ya. Karena positif kali negatif, negatif. 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Contoh yang terakhir, misalnya Ustadz buat di sini. 9 dikali 6. Ini tandanya sama-sama negatif, Ustadz buat misalnya. Sama dengan. Nah, lihat. Ini tandanya apa? Tandanya negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka 9 kali 6 ada 54. Nah, seperti itu ya. Ini untuk perkalian. Nah, untuk pembagian konsepnya juga sama, cuma bedanya di operasi hitungnya saja ya. Ini Ustadz hapus. Nah, cuma bedanya di sini. Ini bagi. Ini juga bagi. Contohnya adalah 10 dibagi negatif 2. Berapa hasilnya? Nah, lihat 10 ini tandanya adalah positif ya. 2 ini tandanya negatif. Positif bagi negatif. Positif bagi negatif adalah negatif. 10 bagi 2 sama dengan 5. Seperti itu. Contoh terakhir misalnya negatif 15 dibagi negatif 3. Ini tandanya apa? Yang 15? Ya, tandanya negatif. Yang 3 tandanya negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. 15 bagi 3 sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, Ustadz akan mengajarkan sedikit tentang penjumlahan memakai garis bilangan. Contohnya, 8 ditambah minus 3. Ini gimana kalau menggunakan garis bilangan? Kalau pakai cara tadi, kita tahu hasilnya adalah 5, betul. Kenapa? Karena 8 ini kita anggap sebagai uang, karena dia positif. Dan negatif ini kita anggap sebagai hutang. Mana besar angkanya? Besar uang. Karena uang itu positif, maka hasilnya positif. Ya. Baru kita kurangkan. 8 kurang 3 sama dengan 5. Bukan negatif ya. Karena yang lebih besar adalah uang.
Nah, kalau mau pakai garis bilangan gimana, Sat? Kalau mau pakai garis bilangan, kita buat garis bilangannya dulu. Di sini kita lihat yang paling kiri adalah ada angka 8. Makanya kita mulai dari angka 8, ya. Kita mulai dari angka 8 sini. Nah, ini kita mulainya. Lihat, ditambah minus 3. Kalau minus tentu arahnya ke kiri. Ya, kalau minus ke kiri, kalau positif ke kanan. Makanya kalau minus 3 berarti 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 5, seperti yang kita jawab sebelumnya. Contoh lainnya seperti apa? Contoh lainnya seperti ini. Minus 2 ditambah 6 sama dengan berapa? Nah, kalau pakai cara sebelumnya, kita tahu hasilnya adalah berapa? Betul, adalah 4. Karena 2 ini hutang, 6 ini uang. Mana lebih besar, uang atau hutang? Tentu lebih besar uang, maka hasilnya positif. Nah, kalau memakai garis bilangan, caranya adalah lihat, di sini yang paling kiri ada angka berapa? Ada angka minus 2, maka kita berpijak di minus 2. Kita mulai dari minus 2. Kita lihat, ditambah 6. Berarti kalau ditambah 6, tambah ini ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kanan. Berarti 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu untuk garis bilangan. Ya, mungkin materinya sampai di sini dulu. Ya, jika ada yang ragu, boleh ditanya ke kakak atau abang atau orang tuanya. Jika memang masih ragu, silakan tanya ke Ustadz. Kita masuk ke latihan soal. Nah, untuk latihan silakan dikerjakan yang ini ya. Yang halaman 10 ACH, halaman 13 BEO, halaman 15 yang latihan 5-nya 4 dan 8, nomor 4 dan 8, yang halaman 15-nya latihan 6, yang nomor 5 dan nomor 7. Ini ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Mohon kerjakan langsung. Jika sudah, kirim japri ke Ustadz. Ya, silakan dikerjakan di buku matematikanya. Semoga cepat selesai dan jawabannya betul semua. Dan yang saya harapkan adalah antum bisa paham apa yang saya jelaskan. Jika ada yang ragu, silakan bertanya, jangan sungkan. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.